kelas B. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi-materi yang telah kami diskusikan di minggu-minggu kemarin. Nah, salah satunya saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme dalam makanan, mikroorganisme baik, mikroorganisme buruk, dan apa akibat dari mikroorganisme buruk. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme dalam pengolahan makanan biasanya menggunakan mikroorganisme dari kelompok bakteri maupun fungi. Bakteri yang digunakan dalam pengolahan makanan yaitu bakteri yang berasal dari kelompok Actinobacteriaceae seperti Bifidobacterium, Thermophilum, dan juga Proteobacteriaceae seperti Acetobacter dan Gluconoacetobacter. Sedangkan untuk fungi bisa berasal dari yeast maupun Filamentous fungi. Selanjutnya kita masuk ke materi peran positif mikroba dalam makanan. Ada berbagai macam peran positif mikroba dalam makanan. Contohnya seperti pada saat kita memfermentasikan sayuran, buahan, dan sebagainya. Bisa juga yogurt, pembuatan keju, tape, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang fermentasi. Hampir semua sayuran dapat mengalami fermentasi asam laktat yang dilakukan oleh berbagai jenis Streptococcus, Lactobacillus leuconostoc, dan juga Pediococcus. Nah, biasanya organisme-organisme ini mampu mengubah gula yang ada pada sayuran menjadi asam laktat, sehingga pada sayur tersebut memiliki rasa yang unik setelah terfermentasi. Dan juga bakteri yang saya sebutkan tadi mampu mengatasi pertumbuhan organisme lain yang ada pada sayur itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu yogurt. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, yogurt terbuat dari susu, benar sekali. Tapi bukan hanya dari susu, tapi juga dengan bantuan starter bakteri, pemberi cita rasa, dan penambahan susu skim sebagai pengental. Nah, bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini biasanya bakteri dalam kelompok bakteri asam laktat atau yang biasa didengar sebagai BAL. Nah, kelompok dalam bakteri asam laktat itu seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus yang merupakan bakteri asam laktat yang paling banyak digunakan dalam industri makanan. Pada era modern ini biasanya yogurt dibuat dengan memanfaatkan Lactobacillus acidophilus dengan starter yogurt Lactobacillus bulgaricus dengan Streptococcus thermophilus. Ada juga penambahan dalam pembuatan yogurt ini biasanya ditambahkan dengan bakteri prebiotik yang lain sehingga dapat menguntungkan dan berguna untuk membantu proses metabolisme. Nah, pada kondisi ini dapat merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus serta menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang tidak tahan terhadap lingkungan yang asam. Nah, Lactobacillus acidophilus ini dapat memanfaatkan laktosa dan sukrosa dalam proses metabolisme. Sedangkan Lactobacillus bulgaricus ini dia berperan dalam menghasilkan aroma yang khas dari yogurt itu sendiri. Sedangkan Streptococcus thermophilus ini berperan sebagai menghasilkan rasa pada yogurt. Nah, yang saya jelaskan tadi itu merupakan peran positif mikroba dalam makanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran negatif mikroba dalam makanan. Yang pertama itu adalah infeksi makanan. Nah, infeksi makanan ini terjadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang masih di dalamnya terdapat makhluk hidup. Nah, dia itu ketika kita makan, makhluk hidup kan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu akan menimbulkan penyakit yang
ada di dalam usus. Mikroba yang ada di dalam usus ini yang kita makan tadi ini merupakan mikroba yang meliputi C. perfingeringus, kemudian ada Vibrio parahemolyticus, dan sejumlah jenis Salmonella yang berlainan. Nah, yang kedua yaitu Clostridium perfringens. Nah, organisme ini dia memproduksi berbagai macam exotoksin, di mana ketika kita misalnya memakan makanan daging yang kurang matang atau masih mentah. Nah, ketika kita memakan daging tersebut, itu akan mengakibatkan sakit perut selama 24 jam. Kemudian pada saat kita mengkonsumsinya, di dalam itu akan membentuk spora. Kemudian ketika dia masuk ke dalam usus, akan terjadi pembentukan endospora di dalam usus, itulah toksin. Pada materi yang kedua ini, saya mengambil materi dari kelompok 4, yaitu tentang tanaman buah-buahan atau sayuran transgenetik. Secara sederhana, tanaman transgenik ini digunakan untuk mengambil gen-gen pada makhluk hidup yang lain, kemudian dimasukkan ke dalam tanaman. Penyisipan ini melalui perantara atau vektor yang biasanya menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens untuk tanaman dikotil, kemudian partikel gen untuk tanaman monokotil, lalu diinokulasikan pada tanaman yang akan dikehendaki atau akan kita buat sebagai tanaman transgenetik tersebut. Nah, di Indonesia sendiri telah mengembangkan produk dari GMO atau genetically modified organisme seperti padi, tomat, pepaya, singkong, kentang, dan lain-lain. Menurut Mulyo Prawiro, menggunakan aplikasi rekayasa genetika ini dapat meningkatkan efisiensi produk, kemudian dapat menambahkan nilai tambah, terus dapat sebagai membantu pelestarian lingkungan. Contoh hasil dari GMO atau genetically modified organisme itu ada 4. Yang pertama, dia meningkatkan nilai kandungan nutrisi seperti pada cabai, raspberry, kemudian jalar, stroberi. Kemudian yang kedua itu sebagai peningkatan rasa seperti tomat dengan pelunakannya yang lebih lama, kemudian ada cabai, kubis, dan kedelai. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas, di mana kualitasnya pertama seperti pisang, cabai, stroberi dengan tingkatan kesegaran dan tekstur yang meningkat. Kemudian ini adalah contoh dari hasil transgenetik, di mana kentang yang seharusnya dia kecil hanya ukuran 1 cm, dia menjadi besar, dan itu adalah hasil dari proses transgenetik, di mana kita meningkatkan hasil produksi. Kemudian ada juga tomat, di mana kita lihat seperti yang gambar di sini, tomat ini dia lebih besar, kemudian untuk pelunakan atau pembusukannya itu dia lebih lama. Sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.